Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini, tanggal 29 Desember tahun 2021. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan juga masih memberikan kita berkat-Nya, Tuhan juga masih memberikan kita anugerah-Nya untuk kembali menjalani kehidupan ini, berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi kehidupan. Dan saya percaya bahwa saat ini juga kita dapat mendengarkan renungan firman Tuhan dan berdoa di hadapannya. Itu juga merupakan rahmat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Jika Bapak Ibu punya kesempatan, bacalah ayat ini secara menyeluruh atau pasal ini secara menyeluruh, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan dalam ayat pertama sampai dengan ayat keempat, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Ibu bapak dikasih Tuhan, pasal ini mengisahkan tentang Daud yang memberikan pesan terhadap anaknya Salomo yang akan menggantikan dia menjadi raja atas Israel. Di dalam ayat 12 dituliskan bahwa Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Waktu saya melihat ayat 12, dikatakan bahwa Salomo menjadi raja, kerajaannya sangat kokoh, langsung menjadi perhatian saya. Ini pasti tidak terlepas dari cara Daud menasehati Salomo dan cara Salomo menerima nasihat dari ayahnya. Dikatakan Bapak Ibu guys, Tuhan menjadi nasihat Daud sang ayah kepada Salomo. Dituliskan dalam ayat yang ketiga, supaya Salomo ini melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan. Apa saja kewajiban terhadap Tuhan harus dilakukan dengan setia. Saudaraku, saya beritahu, di dalam hidup ini ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, dan kita harus lakukan dengan setia. Itulah yang diperintahkan atau dinasihatkan oleh dinasihatkan oleh Daud kepada Salomo, supaya Salomo dengan setia terhadap Tuhan menuruti jalan yang ditunjukkannya kepadanya. Tapi yang kedua dikatakan supaya Salomo tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah, peraturan dan ketentuan Tuhan. Ini nasihat Daud terhadap anaknya Salomo. Mengapa demikian? Karena Daud berkata kepada anaknya Salomo dalam nasihatnya supaya Salomo beruntung dalam segala yang dilakukannya. Artinya kalau Salomo mengikuti dengan setia apa yang menjadi kewajibannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengikuti ketetapan Tuhan, maka Salomo itu akan beruntung dalam hidupnya. Apa yang dilakukannya akan membawa keberuntungan, apa yang menjadi tujuannya menjadi keberuntungan bagi Salomo. Tapi yang kedua, Daud juga mengatakan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang Daud. Apakah tentang Daud itu? Apakah janji Tuhan? Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Artinya bahwa Tuhan sudah berjanji tahta Israel, kerajaan Israel akan tetap diduduki oleh keturunan Daud jika mereka setia dan hidup dengan segenap hati, segenap jiwa di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan, janji yang diberikan Tuhan kepada Daud itu bukan janji otomatis, tetapi adalah janji yang harus disertai dengan sikap yang benar, yaitu setia, segenap hati, segenap jiwa mengasihi Tuhan. Artinya Salomo harus melakukan itu. Sama seperti janji firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 25 kan.
Kita mungkin mengingat dan pernah mendengarnya, dikatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, anak cucunya tidak pernah minta-minta roti. Anak cucu yang dimaksudkan di situ adalah anak cucu yang tetap juga benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti karena dia leluhurnya benar di hadapan Tuhan, anak cucunya hidupnya berantakan, meninggalkan Tuhan, murtad dari Tuhan, maka janji itu akan tetap digenapi. Tidak. Tapi itu adalah janji yang bersyarat, di mana anak-anaknya tetap taat kepada Tuhan, maka janji itu akan dipenuhi. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dinasihatkan supaya Salomo tetap teguh di hadapan Tuhan, tetap setia di hadapan Tuhan, supaya tata kerajaan Israel tidak tergeser dari kehidupan mereka. Karena itu menjadi janji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, merupakan hal yang sangat indah tentunya apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Salomo dan bagaimana respon Salomo. Dan dikatakan kerajaannya sangat kokoh. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pelajaran penting bagi kita melalui kisah ini adalah tentang pentingnya nasihat. Pentingnya nasihat dari orang tua, pentingnya nasihat bagi seorang anak dan caranya untuk menanggapinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita melalui kisah ini adalah yang pertama bagi orang tua. Kita harus memberikan nasihat dan tuntunan dan arahan agar anak-anak kita menjadi pribadi yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Jangan biarkan anak-anak kita bertumbuh sendirinya, bertumbuh dan dibentuk oleh lingkungan dan pergaulannya. Tapi mereka harus kita nasihati supaya bertumbuh dan juga tetap berkembang sesuai dengan nasihat dan tuntunan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya, seperti yang dilakukan oleh Daud, bahwa orang tua wajib dan harus mesti memberikan nasihat kepada anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Tuhan, mendidik anak-anaknya untuk meninggalkan kefasikan, mendidik anak-anaknya supaya meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dengan mendidik menasihati anak akan memberikan ketentraman bagi orang tuanya. Jadi jangan menyesal kalau anak-anak menjadi anak-anak yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua dan berkata, "Kamu ikutin siapa sih? Anak siapa sih kamu sebenarnya?" Jangan salahkan dan jangan mengucapkan kata-kata itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah sebagai orang tua kita sudah menasihati mereka sesuai dengan nasihat Tuhan? Apakah kita sudah menasihati mereka sesuai dengan tuntunan firman Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud menjadi penjelasan bagi kita bahwa modal utama yang terutama dalam kehidupan adalah sikap mengasihi dan menghormati Tuhan. Bukan harta. Ya, memang tidak salah kalau orang tua memberikan anak-anak pendidikan yang terbaik, memberikan anak-anak warisan yang banyak, tidak salah. Tapi jangan sampai melupakan yang satu ini, yaitu supaya anak-anak kita dinasehati untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Itu modal yang terpenting. Itulah yang dilakukan oleh Daud kepada Salomo. Demikian juga dengan sikap seorang anak. Salomo mendengarkan nasihat ayahnya, maka kerajaannya kokoh, kerajaannya sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Artinya, sebagai seorang anak, kita harus belajar mendengarkan nasihat orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin pribadi yang tidak sempurna, walaupun orang tua kita bukanlah pribadi yang tanpa kekurangan, tapi harus mendengarkan nasihatnya. Dan saya percaya Bapak Ibu guys Tuhan, bahwa orang tua selalu memberikan nasihat yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan sebagai orang tua yang baik, sesuai dengan pasti nasihatnya sesuai dengan firman Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, melalui firman Tuhan ini kita belajar tentang pentingnya nasihat. Orang tua harus menasehati anak-anaknya, dan anak-anak harus mendengarkan nasihat orang tuanya yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya sekali lagi mengajak kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, apakah kita sudah memberikan nasihat kepada anak-anak kita? Dan nasihat apa yang sudah kita berikan? Kalau sudah memberikan nasihat kepada anak-anak kita dan nasihatnya nasihat sesuai firman Tuhan, itu perlu kita lanjutkan dan perlu kita pertahankan. Tapi jika belum, ini waktunya kita berubah. Kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Jangan berpikir bahwa anak-anak kita pasti akan bertumbuh dengan baik. Ya, bisa bertumbuh dengan baik secara kebetulan. Tapi saya beritahu, kalau kita tidak mendidik mereka dalam tuntunan Tuhan, mereka akan dididik oleh lingkungan dan pergaulan mereka yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya didiklah anak-anak kita, nasihati mereka sesuai dengan firman Tuhan. Itu menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Jangan jarang atau apalagi tidak sama sekali. Sebagai orang tua, kita menasihati anak-anak adalah tanggung jawab kita, tugas kita, dan kita harus membawa mereka di dalam hati dan hidup yang takut akan Tuhan. Sebagai seorang anak juga begitu. Harus mendengarkan nasihat orang tua. Jangan sampai merasa lebih pintar, merasa lebih berpendidikan, lebih merasa punya wawasan, akhirnya tidak merasa penting lagi mendengarkan nasihat orang tua. Dengar baik.
Tuhan menempatkan orang tua bagi kita, memberikan orang tua bagi kita tidak satu kebetulan, tapi itu dengan sengaja diberikan oleh Tuhan, karena melalui kehidupan mereka sebenarnya hidup kita akan mendapat petunjuk Tuhan. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, mendengarkan nasihat orang tua adalah sikap dan cara kita juga menghormati Tuhan. Karena Tuhan memberikan orang tua kepada kita, maka kita menghormati orang tua dengan spontan, dengan cara yang otomatis kita juga telah menghormati Tuhan yang telah memberikan orang tua kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, di mana posisi kita sekarang? Sebagai orang tua kah? Sebagai seorang anak? Atau mungkin sebagai seorang anak yang sudah menjadi orang tua, tapi masih punya orang tua? Dengarkan nasihat mereka. Jangan berkata, saya sudah punya keluarga sendiri, ngapain mendengarkan nasihat orang tua saya? Saya beritahu, pada umumnya orang tua yang baik selalu memberikan nasihat yang baik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya walaupun kita sudah sebagai orang tua menasihati anak-anak kita, tapi kita masih punya orang tua juga. Mari kita mendengarkan nasihat orang tua kita. Mari kita mendengarkan nasihat orang tua kita yang masih Tuhan percayakan bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya, jika kita mengikuti nasihat orang tua kita yang sesuai dengan firman Tuhan, maka hal itu akan memberikan kekokohan, kemajuan, dan keteguhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Salomo, kerajaannya dikokohkan begitu luar biasa. Sekali lagi saya katakan, karena nasihat dari ayahnya Daud, dan Salomo meresponinya dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita, para orang tua, untuk tidak jemu-jemu memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan sebagai anak, mari kita juga terus untuk menunjukkan sikap yang menghormati orang tua kita, menghormati Tuhan dengan mendengarkan nasihat mereka. Jangan sampai kita terhilang, jangan sampai kita mengabaikan memberikan nasihat kepada anak-anak kita, karena masa depan mereka ada di tangan Tuhan, dan hati mereka harus tetap mencintai Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami belajar tentang pentingnya nasihat, apa yang disampaikan oleh Daud kepada Salomo, dan bagaimana Salomo meresponi nasihat ayahnya. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua untuk terus tekun, untuk terus konsisten memberikan nasihat kepada anak-anak kami, yaitu nasihat yang terus mencintai, mentaati Tuhan. Demikian juga sebagai seorang anak, engkau juga terus menolong, berikan sikap hormat, sikap respek, sikap yang setia untuk mendengarkan nasihat orang tua kami yang sesuai dengan perintah Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu nasihat untuk mencintai Tuhan adalah nasihat membawa kami untuk terus mengalami kemajuan, pertumbuhan, pertambahan yang dari Tuhan. Karena orang yang taat kepada Tuhan akan tetap mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, menyerahkan seluruh sahabat-sahabatku yang mendengarkan renungan ini. Engkau berkati mereka dan bawa setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang menghargai nasihat dan memberikan nasihat kepada anak-anak kami, dan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, berdasarkan firman Tuhan, mari kita sebagai orang tua terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita, dan sebagai anak-anak, mari kita terus mendengarkan nasihat orang tua kita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berbahagialah orang mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan dukungan doa di dalam nomor WA yang tertulis di podcast yang ada di podcast ini, dan Bapak Ibu kita akan dukung bersama-sama, kita bersatu hati untuk berdoa. Dan jika Bapak Ibu juga mendapatkan berkat melalui renungan ini, menyetujui dan bahkan mendapatkan pencerahan dari Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar supaya yang lain juga diberkati melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Shalom.